Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, berbiasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi min daraini amin ya rabbal alamin. Lamma ra'au min husnihi wa jamalihi fa'aradahu lil bai'i fashtarahu kitfiru azizun misra, yakni mudabbiru maliki misra, wa kana al-maliku yawma idin bi misra ar-rayyanu bil ibnul walid. Tatkala orang-orang yang ada di pasar Mesir ini melihat Yusuf begitu ganteng luar biasa, fa'aradahu lil bai', akhirnya istrinya Kitfir, ya ini yang beli tadi kemarin itu, tertarik untuk menjual Yusuf. Akhirnya Malik bin Da'ar kemarin bawa ke pasar, tertarik ingin jual karena didandanin rapi. Kemudian dibelilah oleh Kitfir, Perdana Menteri Mesir. Ai mudabbiru maliki Mesir, orang yang diberi wewenang penuh oleh Raja Mesir. Ya, Perdana Menteri kan ya, kasih wewenang penuh, namanya Perdana Menteri ya. Iya, orang yang dikasih wewenang penuh sama raja namanya Perdana Menteri ya kan ya. Itu wa kanal maliku yauma idin, dan saat itu yang jadi raja di Mesir Ar-Rayyanu ibnul Walid, namanya Rayyan bin Walid. Jadi kalau kita lihat di sini, yang menjual Yusuf itu kepala rombongan dagang menuju pasar Mesir bernama Malik bin Da'ar, namanya Malik ibnu Da'ar. Kemudian dijual ke pasar Mesir, yang beli namanya Kitfir, Perdana Menteri Mesir. Lalu Raja Mesirnya siapa? Raja Mesirnya saat itu namanya Rayyan bin Walid. Ya, qila lamma stahara Yusuf lil bai'i tazayadan nasu fi thamanihi fadafa'u lahu liwizinatihi fiddatan wa miskan wa hariran. Tatkala sudah kabar beritanya tenar, rame, heboh, ya kan, bahwa Yusuf mau dijual di pasar Mesir itu, ini kata riwayat yang lain, maka banyak orang yang tertarik untuk bersaing tinggi-tinggian harga. Jadi ada pedagang yang bilang, udah saya beli sekian, kata ini naik lagi, saya berani sekian, kata sebelah sana saya naik lagi, saya berani sekian, bahkan ya kayak lelang. Bahkan di sini ada yang berani sampai harga sekian tambah perak, tambah emas, ya. Itu ya, jadi rebutan, berarti ya, rebutan dalam pelelangan, ya kayak dilelang ya. Jadi pada rebutan. Nah, ini lah akhirnya gimana prosesi berikutnya di sini? Ya karena tadi orang saling berebut. Qala Qatadah wa kana waznu Yusuf zakal waqt arba'u mi'ati ratlin. Nah, saat itu Yusuf itu dibanderol harganya di sini ada 400 ritel. Itu ritel bahasa Mesir kan ya. Tapi sekarang uang Mesir bukan ritel ya. Ya sekarang bukan liter ya. Jadi di sini ya bukan real juga, Mesir bukan real uangnya, real kan Saudi ya. Apa namanya itu,
yang besok namanya saya lupa yang sekarang. Lira, ya, Mesir itu lira, ya berarti ritel berubah jadi lira. Uang Mesir itu lira namanya. Ya, jadi sekarang yang belum berubah dari zaman Nabi itu uangnya Kuwait. Kuwait itu uangnya masih dinar dengan dirham. Kalau Saudi udah berubah jadi real, ya, yang lain-lain pada berubah. Nah ini, iya, waktu itu namanya raja tadi, ya, Raja Walid bin Da'ad tadi itu, ya, ya. Jadi itu mau yang jual, ya, rajanya kan tadi jelas namanya itu. Ya di sini begitu rame mau tawar menawar di sana dipatok harga 400 ritel. Falamma starau kifir akhadahu wa madbihi ila manzilihi. Ternyata yang berhasil lelang tadi menang namanya Kitfir tadi. Kemudian dibawa pulanglah Yusuf ke rumahnya Kitfir, Perdana Menteri Mesir pada saat itu. Faqala kama akhbarallahu walimra'atihi akrimi matwahu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Ya inilah yang disebutkan dalam surah Yusuf kan. Begitu dibawa pulang sama Kitfir sampai di rumah, apa mau dijual lagi kan gitu itu kan. Akhirnya justru Perdana Menteri sampai di rumah berubah. Ya, bilang kepada istrinya, ya istriku muliakan, sayangi Yusuf, mudah-mudahan ada gunanya bagi kita, atau kita jadikan anak aja, kata Kitfir. Jadi timbang-timbang pulang itu, karena tadi kan dibeli, ini dijual lagi apa enggak gitu kan. Kata suaminya, udahlah kita rawat baik-baik, atau kalau perlu kita jadikan anak apa itu, anak angkat, ya. Wa kasahu sab'ina khullatan minal muluk wa albasahu tajan minal zahab murassan bi anwa'il jawahir. Karena dimuliakan dengan baik, dirawat dengan baik, bagaimana cara ngerawatnya? Nah ini perintah Perdana Menteri. Ya Yusuf dikasih pakaian mewah, ya di sini seperti pakaian raja. Jadi dihormati seolah anak raja. Jadi dirawat, dikandanin dengan pakaian raja. Wa albasahu tajan, kepalanya dikasih mahkota minadzahabi dari emas. Woi, kasih pakaian mahal, mahkota kepalanya emas. Murassahan bi anwa'il jawahir, yang dikasih pernak-pernik segala macam mutiara emas yang di kepala itu. Dandanan raja lah gitu itu kan. Jadi manusia itu cenderung dari dulu kayak begitu ya. Jadi lambang raja itu seolah-olah mahkota dengan nilai yang mahal gitu ya. Yang emas segala macam pernak-pernik di kepala. Nyatanya manusia punya budaya kayak begitu dari dulu ya. Tapi kalau sekarang nggak begitu ya, presiden nggak pakai pernak-pernik ya, ya. Kecuali yang masih menerapkan kerajaan ya masih ya. Tapi juga Raja Saudi enggak ya, ya kerajaan Saudi enggak kan, nggak pakai mahkota yang emas itu enggak. Nggak tahu kalau Inggris negara monarki ya, negara kerajaan di Inggris. Ya paling simbolik kali ya, simbolik masa lalu. Kalau sekarang ya masih simbolik, sudah nggak jadi resmi lagi. Ya pelantikan apa, Keraton Jogja, Kasultanan Cirebon, Kanoman masih ada apa? Masih ada emasnya gak? Tahu Kesultanan Banten pakai emas ya Bang? Abang? Iya masih ada kan? Oh, tapi nggak dipakai per tahun. Oh, nggak cuma ditaruh ya. Iya, mahkotanya pasti ada. Kan Sultan memang kaya raya. Sultan Hasanuddin itu kan emasnya beneran ya.
Makanya saya dengar cerita katanya ada keramat batu, itu sejarahnya begitu, benar nggak Pak Haji ya? Karena disebut keramat batu, batu yang punya keramat ya, karena katanya ketika Belanda mau ngerampas kekayaannya, emasnya ditaruh di keramat batu. Ya ditutupin batu yang keramat, maksudnya nggak kelihatan sama Belanda. Ya karena uang kerajaan Banten itu, kesultanan zaman itu uangnya emas ya Pak Haji ya. Sejarahnya, dan itu masih ada di Inggris ya. Ya sejarah uang emas Banten itu masih ada di Inggris ya. Artinya diakui dunia ya, waktu itu sudah diakui mendunia. Ya dulu mah begitu, simbol-simbol itu emas, cuman sekarang Inggris itu nggak pakai mahkota emas, tetapi dia tetap menggunakan standar ekonominya emas, sehingga negara masih pakai uang emas, cuman Inggris sekarang. Negara lain uangnya bukan emas lagi, kertas ya, ya makanya Inggris itu sampai sekarang masih angkuh ya kan ya, karena dia uangnya emas, makanya angkuh dia. Mau negara lain mau roboh dia mah santai aja, karena yang lain uangnya kertas, dia uangnya emas ya. Itu kan standar emas itu kan nggak pernah jatuh ya. Iya, mau dolar berapa tetap aja. Makanya ketika diusulkan oleh Prancis, Jerman terjadi uang euro Eropa itu, Inggrisnya nggak mau ikut ya kan. Inggrisnya nggak mau ikut, dia uang saya ganti ikut euro, nggak mau. Uang saya emas masuk diganti kertas euro, nggak mau dianya. Ya itu stabil dia ya, stabil. Makanya sekarang orang yang ekonominya fokus kepada emas stabil ya. Kalau kita menggantung kepada uang kertas ya bisa naik turun, kadang hancur gitu kan ya. Ya gitu itu. Begitu rupiahnya diborong sama China, dibawa ke Singapura, Pak Harto jatuh, nggak ada uang rupiah di Indonesia. Gampang dimainin ya. Coba kalau emas ya kan disimpan ya masih gagah, masih kaya. Nah, itulah perjalanan umat manusia, budayanya kayak begitu. Jadi di sini Yusuf dijadikan seperti anaknya Kitfir Perdana Menteri. Wa kana Kitfiru la yasbiru an ru'yatihi sa'atan wahidatan. Nah saat itu saking gantengnya Yusuf setelah didandanin dengan mahkota emas dan yang mewah-mewah itu, Yusuf pun tidak pernah bersabar melihat Yusuf walau sesaat. Artinya sering dipandangi terus sama Kitfir. Anak saya yang ganteng amat ya. Diliatin lagi. Kalau Wahab ibnu Munabbih hakama Yusufi dari Kitfir Azizu Misr sab'asinin. Nah, kata sejarawan Wahab bin Munabbih, Yusuf dibawa pulang sama Kitfir, dijadikan anak angkat itu ya sebenarnya berapa tahun ya kan. Tadi dibeli dari pasar Mesir, dibawa ke rumah Kitfir, diperlakukan seperti anak tadi itu. Berapa tahun dia ada di rumah Kitfir? Di sini disebutkan sab'asinin, 7 tahun. Nah kalau 7 tahun ditambah dengan 12 ya berapa? 14 ya. 7 tambah 14 jadi berapa tahun? 21. 21 ganteng-gantengnya orang kan Pak Haji ya. Iya 21 jadi 7 tahun. Hatta balago mabalaghar rijal, sampai dia mencapai usia seperti orang dewasa. Iya 21 tahun ya. Iya fasagafat bihi Zulaikha imra'atul Aziz Kitfir. Setelah umur 21 tahun, 7 tahun jadi anak angkat, maka akhirnya Zulaikha istrinya Perdana Menteri Kitfir itu menjadi jatuh cinta gitu. Jadi kan 21 tahun ganteng-gantengnya kan ya, begitu punya anak dirawat umur 21 tahun ganteng luar biasa, akhirnya ibu angkatnya namanya Zulaikha menjadi jatuh cinta.
wa rawadathu an nafsihi, karena jatuh cinta ditahan lama-lama tidak kuat, akhirnya rawadathu an nafsihi, ya si Zulaikha membujuk Yusuf, itu membujuk rayu Yusuf setelah Yusuf sudah jadi orang remaja, ya, 21 tahun. Nah disinilah sejarah yang perlu kita garis bawahi. Orang punya anak angkat itu kalau lawan jenis memang menimbulkan masalah, ya kan gitu itu. Makanya Islam itu melarang anak pungut alias anak angkat yang dijadikan anak sendiri, itu Islam melarang. Bahasa Arabnya tabanni. Ya, tabanni itu mungut anak dijadikan anak beneran, namanya tabanni. Itu haram dalam Islam, dan itu pernah terjadi pada Rasulullah, bukan zaman sekarang aja. Rasul itu pernah punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Thabit kan sekretaris Nabi, ini mau Zaid bin Harisah. Saking sayangnya Rasulullah dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah, tetangga kanan kiri menyebutnya Zaid bin Muhammad. Ya saking dari kecil dirawat kan, ya udah gede orang nggak tahu, dikira Zaid itu anaknya Nabi Muhammad, sampai orang nyebut kanan kiri Zaid bin Muhammad. Nah begitu orang makin kesana, langsung turun ayat yang mengharamkan tabanni itu. Oh kalau begitu nggak bagus punya anak angkat. Ternyata ujungnya yang tadinya bin Harisah, lama-lama orang bilang bin Muhammad. Itu jadi itu yang disebut adopsi anak diharamkan sesuai dengan zaman itu dan ayatnya kayak begitu. Kecuali kalau anak angkat itu hanya sekedar anak angkat, artinya jangan dijadikan anak sungguhan, karena akan menimbulkan masalah. Kita punya anak angkat laki-laki dirawat sama istri kita misalnya, kan begitu masuk balik kesenggol batal wudunya, boro-boro yang kesenggol wudunya juga batal karena anak orang lain. Ya belum lagi nanti kewarisan dan yang lain-lain. Itu jadi panjang persoalannya, makanya dilarang dalam Al-Quran. Itu kalau hibah boleh, tapi waris nggak bisa. Itu ya, itu anak angkat. Dan dikhawatirkan lagi ketika anak itu makin gede makin ganteng, ibu angkatnya jatuh cinta kayak Siti Zulaikha ini gitu. Itu maksudnya kan. Jadi bukan kita cerita Nabi Yusuf ibu angkatnya jatuh cinta kok jelek amat, bukan itu mah cuma sejarah Nabi. Ya, contoh diambil pelajaran untuk kita, baca sejarah itu begitu. Jadi pelajarannya jangan ambil anak angkat sampai diperlakukan seperti anak sendiri. Kalau Zulaikha Kitfir beli budak Yusuf diangkat jadi anak, didandanin rapi, ya kan, sampai kayak anak raja, malah jatuh cinta sendiri dianya. Gitu kan. Lah sebenarnya boleh nggak dia nikah? Lah kalau Perdana Menterinya meninggal mah boleh. Iya, kalau Perdana Menteri Kitfirnya meninggal boleh nikah sama Yusuf. Iya kalau meninggal, tapi kalau hidup nggak boleh, gitu kan. Makanya saya pernah ditanya sama Ustadz Zahid ya, Pak Ustadz, saya kalau doa pengantin bingung kenapa? Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf bazulaika, gitu kan. Ya Allah, berikanlah kerukunan dua pengantin seperti Yusuf dengan Zulaikha. Saya kan janggal, kata Ustadz Zahid ya kan, karena saya baca sejarahnya kayak begitu. Ya, memang benar Pak Ustadz. Kenapa? Karena akhirnya Zulaikha memang istrinya Yusuf. Akhirnya, iya memang benar, akhirnya jadi istrinya Yusuf setelah berpisah, setelah Kitfir meninggal, setelah Yusuf di penjara dan seterusnya kan.
Ya, kemudian Siti Zulaihanya diusir sama suaminya dan seterusnya kan. Dan sampai suaminya meninggal, kemudian Yusuf itu naik jadi penggantinya, ya Perdana Menteri lagi kan. Nah, itu ketahuan bahwa Zulaikha begitu diusir dari istana itu, Zulaikha bahasa sejarahnya merana ya, ya kemana-mana merana gitu kan, wajahnya hilang cantiknya begitu merana itu. Nah, pas Yusuf di jalan lagi keluar, ini kok mirip ibu angkat saya tapi kok jelek amat, begitu ditegur ternyata Zulaikha. Itu yang kemudian disitulah terjadi saling memaafkan. Yusuf juga minta maaf, kemudian diperlakukan baik oleh Yusuf lagi, yang kemudian jadi istrinya Yusuf. Itu makanya kalau baca sejarah sepenggal kayak saja tadi, memang iya bingung kok doanya berikanlah kerukunan dua pengantin seperti Yusuf dan Zulaikha gitu itu. Ya, ya tapi zaman dulu mau umur berapa juga kan orang dulu mau cantik. Yang zaman Rasul aja Khadijah 40 tahun masih punya anak banyak. Ya kan, kalau sekarang 40 tahun nggak boleh hamil gitu aja. Ya itulah sejarah. Jadi benar di doa di hadis Nabi, Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha, itu benar karena ujungnya juga pada akhirnya jadi istrinya Zulaikha itu. Makanya kalau sepenggal sejarahnya pasti bingung kan. Ya itu. Ya cuman kan sama aja, kisah kayak begitu itu dari zaman ke zaman sering berulang ya, karena itu cuma contoh kan itu ya. Jadi kalau kisah anak angkat jadi pasangan hidup itu nggak aneh, karena dulu juga sudah pernah terjadi dalam sejarahnya. Kenapa? Ya karena derajat manusia itu kadang berubah 180 derajat. Yang tadinya orang gembel jadi orang hebat, yang tadinya orang hebat jadi orang gembel. Itu kehidupan begitu cepat. Itu kan, makanya kita sering doa, Allahumma lamani alima ataita wala mu'ti alima manata. Itu kan doa memperkuat iman kan. Ya kalau Allah menghalangi ya nggak jadi, kalau Allah mau ya jadi apapun bentuknya. Itu qalat sadi inna kitfir kana aninan. Sejauhan yang lain namanya Asadi menyebutkan Kitfir, Perdana Menteri Mesir yang suaminya Zulaikha itu, kana aninan layatin nisa. Ya sebenarnya statusnya gimana Perdana Menteri Kitfir? Perdana Menteri Kitfir itu orang yang anin. Anin itu apa namanya anin? Ya enggak normal. Ya laki-laki enggak normal. Iya, nggak bisa punya anak, anin itu. Jadi alat vitalnya nggak berfungsi, anin itu. Ya. Ya. Jadi anin, jadi makanya hati-hati kasih namanya anin, jangan, artinya orang yang nggak berfungsi alat vitalnya. Ya itu. Nah, Perdana Menteri saat itu dia orang yang alat vitalnya nggak berfungsi, layak nisa sehingga tidak bisa menggauli istrinya. Wa kanat Zulaikha hasanan wa jamalan, atau wa kana li Zulaikha hasanun wa jamalun. Sementara istrinya Zulaikha itu benar-benar sangat cantik dan normal 100%. Itu kan ya kan. Nah, ini wajar ya. Jadi kalau istrinya jatuh cinta ke Yusuf ya masuk akal, karena punya suami orang yang anin, ya kan ya. Nah, makanya itulah perjalanan manusia, kalau nikah yang satu nggak normal terancam pecah, gitu kan ya. Ya kayak begini ini. Ya kenapa istrinya Kitfir Perdana Menteri jatuh cinta sama Yusuf? Karena nggak pernah dilayani suami, karena suaminya tidak berfungsi alat vitalnya. Ya, mandul sama perempuan, yang laki ini anin. Peluh, ya benar, sahabat yang benar itu ya. Ya peluh. Jadi Kitfirnya peluh kata Abah itu bahasanya.
Ya, makanya kalau seperti itu biasanya rumah tangga jadi masalah. Kapanpun kayak begitu, bukan zaman Zulaikha aja, gitu itu kan ya. Itu makanya hidup itu kadang-kadang orang berbahasa menggunakan istilah yang kadang-kadang nggak sesuai dengan aturan syariat dan biologis manusia, ya kan? Karena begini, kata orang kalau nikah umurnya suami istri sebaya harus siap-siap di madu, katanya begitu kan? Ya kenapa? Karena kan laki-laki awet muda, perempuan cepet tua. Itu kan, kalau umurnya sebaya otomatis kan istrinya udah tua, suaminya masih gagah. Itu kan, otomatis siap di madu. Kalau istri sebaya bahasanya siap di madu. Karena suami masih gagah, istri udah tua. Itu kan, sehingga orang-orang mengandai-andai ya kalau bisa suami istri itu beda 5 tahun sampai 10 tahun. Itu baru sejajar katanya ya. Ya karena suami itu kan ya tadi itu laki-laki awet muda dibanding perempuan gitu. Ya makanya tadi ya, ya gitu itu kan bahasanya awet tua kan. Ya itu mau bahasa orang-orang yang sesuai kenyataan di lapangan maksudnya Pak Haji ya. Nah itu kayak begitu. Makanya kenapa orang diperbolehkan punya istri sampai 4? Karena tadi persoalannya kan. Ya iya kan, karena persoalan tadi udah tua istrinya, suaminya masih gagah, tidak terlayani dengan baik, otomatis nyari istri yang lain lagi. Ya kan gitu. Ternyata masih 70 tahun masih gagah juga, nyari istri yang muda lagi, gitu kan ya. Ya gitu itu. Jadi ayat Al-Quran itu sebenarnya sesuai dengan biologis manusia. Ini mau kajian ilmiah, bukan soal yang lain-lain ya, bukan. Itu ya. Iya, makanya kalau orang punya istri sampai 4 itu sebenarnya memang sesuai dengan biologis dia. Segagah itu dia gitu kan. Orang nyatanya juga banyak orang yang umur 75 punya istri muda, punya anak banyak lagi ya Pak Haji ya. Iya nyatanya banyak gitu di lapangan. Itu mah cerita sejarah manusia, dari zaman ke zaman selalu saja ada yang seperti itu. Iya kan ya, Pak Haji Suwali kan punya anak lagi kan ya. Iya, umurnya hampir 80 punya anak lagi kan gitu itu. Karena istrinya muda tadi kan gitu itu. Ya itu. Ya makanya itulah sejarah. Ya, makanya benar Al-Quran itu memperbolehkan, bukan mengharuskan, memperbolehkan nikah lebih dari satu yang disebut poligami. Di hadis Nabi juga diperbolehkan karena memang itu sesuai dengan biologis manusia itu gitu. Jadi kalau dibatasi justru malah dolim kan ya Pak Haji, karena Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Ya cuman kalau diceritakan ke perempuan pasti marah-marah gitu doang kan. Nggak mau kata Pak Haji ya, pasti marah-marah. Nah ini sejarah manusia. Zulaikha jatuh cinta kepada Yusuf karena satu, pelayanan biologis Zulaikha tidak terlayani. Yang kedua, punya anak angkat ganteng luar biasa, wajar dia jatuh cinta. Bukannya boleh, wajar. Wajar ya sesuai dengan biologis itu kan ya. Itu. Nah di sini hatta anna Yusuf dakhala aliyah, saking jatuh cintanya nggak tertahan, nggak kuat nahan kesabaran, hatta anna Yusuf dakhala alaiha, sampai Yusuf kemudian disuruh masuk ke ruangannya dia atau kamarnya. Wahia fi qasriha, saat itu Zulaikha sedang ada di istana Perdana Menteri itu. Faqamat wa aghlaqat sab'ata abwabil qasri, kemudian Zulaikha pun beraksi, Yusuf masuk ke ruangan, lalu 7 pintu istana itu ditutup semua sama Zulaikha. Jadi 7 loh pintunya, bukan 1 pintu ya. Sama itu abwabil qasri, 7 pintu istana ditutup semua ketika suaminya sedang tugas keluar. Waqalat hai talak, kemudian apa kata Zulaikha? Ia mengatakan Yusuf hai talak, itu bahasa Arab zaman dulu.
tapi masuk Quran ya. Hai talak itu sama juga ta'ali. Yusuf kesini, hai talak. Ya ta'ali kalau sekarang. Bahasa Qurannya hai talak. Yusuf sini itu. Hai halumma sini. Lama ad'uka ilaihi faqala Yusuf. Ya, begitu diajak di situ untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, faqala Yusuf, maka Yusuf menjawab, ma'adzallahi ay a'udzubihi, aku mohon perlindungan kepada Allah, mimma tad'inina, terhadap apa yang kamu ajakkan kepada saya. Ya, kenapa? Inna zaujaka sayyidi. Ya bunda, jangan begitu. Ya suamimu kan tuan saya, orang tua angkat saya. Waqad ahsana matwaya, suamimu sudah memperlakukan aku dengan sebaik-baiknya. Itu jadi fala aku nuhu, saya kata Yusuf sekali-kali tidak akan berkhianat kepada suami Anda. Itu fi ahlihi. Jadi fala zalat bihi, tetapi Zulaikha tetap merayu terus hatta hamma biha wa hammat bihi, sampai akhirnya Zulaikha benar-benar ya tertarik. Akhirnya Yusuf juga hampir-hampir tertarik, hamma biha. Ya karena dirayu terus kan, dirayu terus. Yang tadinya Yusuf bilang takut sama suami, mengkhianati suami dia. Akhirnya Yusuf karena ditarik-tarik terus, akhirnya di sini Yusuf pun juga tertarik juga. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi ternyata ya karena Yusuf dirayu-rayu terus, lama-lama namanya orang normal akhirnya juga tertarik juga. Itu karena di situ kemudian turun ayat tadi itu kan, ya ma'adzallah, ya, ya gitu itu. Akhirnya apa? Walaula arra'a burhana rabbi, seandainya Yusuf tidak melihat burhan, bukti kebenaran dari Tuhannya, mungkin Yusuf terlena. Itulah bagaimana Yusuf tidak jadi tertarik, padahal sebenarnya tadi sudah hampir tertarik, dirayu terus. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir menyebutkan, inna Yusuf lamma hamma Zulaikha tamatsala lahu abu Yaqub wa wa'asin ala usbihi. Nah, begitu dia udah tertarik dengan Zulaikha, tiba-tiba Allah munculkan wajah bapaknya namanya Ayub di depan mata Yusuf. Itu sambil nujuk awas itu. Jadi begitu Yusuf mau tertarik, bayangan bapaknya Yakub muncul di depan, awas. Itu akhirnya nggak berani Yusuf. Ya. Jadi itu tanda begini, ini namanya bahasa apa? Bahasa iman ya Pak Haji ya. Bahwa anak yang soleh itu dengan bapak yang soleh, walaupun udah meninggal bapaknya yang soleh, akan tetap terkait dengan anaknya. Yusuf mau berbuat zina, tertarik, bapaknya yang muncul Yakub, awas dia. Akhirnya nggak jadi. Padahal udah wafat kan, kenapa muncul di depannya gitu kan ya? Itu kan ya. Iya pas dirayu-rayu itu kan. Nah di situ kejar-kejaran bahasa itunya. Jadi pintu 7 ditutup, mau nyari pintu di sana ditutup, dipegangin bajunya dari belakang, lari lagi sana tutup lagi, sampai 7 pintu ketutup semua. Ya, sampai dalam bahasa Quran fa in qudda min qubulin, kalau baju Yusuf yang robek dari depan berarti yang salah Zulaikha. Tapi kalau baju Yusuf yang robek dari belakang kata Quran, ya berarti yang salah sebaliknya. Itu loh. Jadi artinya Yusuf lari-lari ditarik dari belakang maka robek dari belakang. Tetapi kalau yang Yusuf yang robek bajunya depan, otomatis Yusuf semacam mau memaksa kemudian
menolak. Nah itu bahasa Quran indah sekali kan ya gitu. Yang robek depan apa belakang. Jadi ternyata pintu 7 ditutup semua sama Zulaikha. Inilah yang orang sekarang nyebut perselingkuhan ya Pak Haji ya. Ya perselingkuhan, suami ngantor, istri ngantor sendiri bahasa orang sekarang. Ya ngantor di kamarnya kayak Zulaikha ini kan, suami pergi ngantor di kamarnya dengan Yusuf itu. Tapi Yusufnya karena merasa anak, ketika dipanggil iya aja. Ternyata ya Yusuf tadi itu, kenapa Yusuf masuk ke istana? Karena dipanggil. Ya dikira dipanggil ibu angkat ya nurut aja kan. Ternyata diajak berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah di sini sebagai sejarah bahwa orang yang sudah mau berbuat zina juga bisa selamat. Dengan apa? Dengan bimbingan orang tua. Ya cuman itu kan wajah dalam waktu wafatan Yakub. Udah wafat kok muncul di depannya ketika Yusuf mau berbuat tidak baik. Itu makanya kalau kita misalnya suka ngimpi, kadang-kadang dinasehati sama kakek kita, buyut kita, ya kan? Itu yang kayak contoh Nabi Yakub ini kan sama gitu itu. Kok orang meninggal kakek saya ngasih tahu ke saya, iya itu nasihat juga gitu kan ya. Itu yang disebut dengan maunah atau karomah. Ya kan, bahwa hubungan batin itu tetap berjalan walaupun fisiknya sudah tidak. Itu walaupun berbentuk impian. Kalau di sini Nabi Yakub menjelma di depan itu ketika nggak ngimpi, ketika dikejar-kejar itu. Awas lo ya kamu gitu. Itu akhirnya kan ketakutan. Itu. Ya makanya itu sejarah masa lalu, pelajaran bagi orang-orang sekarang bahwa perselingkuhan terjadi dalam keluarga karena anak angkat itu juga akan berulang dari zaman ke zaman. Itu ya makanya ya mengut anak itu tidak dilarang kalau hanya sekedar mendidik anak itu. Tapi kalau ditarik jadi anak yang sesungguhnya haram dalam Islam. Ya inilah dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tidak? Habis ya. Iya. Mana tugas.